Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali bersama saya Suwandi dalam seri mata kuliah Organisasi dan Manajemen Bisnis. Pada pertemuan kali ini kita akan sedikit membahas tentang perubahan organisasi. Kita awali dari urgensi perubahan organisasi. Ya, mengapa kemudian perlu dilakukan perubahan organisasi? Ya, ada faktor eksternal dan faktor internal yang mempengaruhi kenapa kemudian organisasi perlu melakukan perubahan. Dari faktor eksternal dilihat bahwa kompetisi yang semakin tajam antar organisasi, kemudian perkembangan iptek dan perubahan lingkungan. Ya, tentu saja di era sekarang ini kompetisi menjadi semakin ketat, sehingga organisasi perlu untuk melakukan inovasi-inovasi, ya, perubahan dalam organisasinya dalam rangka untuk bisa bersaing. Kemudian perkembangan teknologi, ya, organisasi perlu untuk bisa mengikuti perkembangan yang ada, ya, dalam rangka untuk bisa bersaing, ya. Organisasi perlu memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas sekaligus memperbaiki kualitas pelayanan. Kemudian perubahan lingkungan, misalnya tren di masyarakat, ya, kemudian ada inflasi misalnya, atau ada ya perubahan-perubahan lain di sekitar organisasi yang turut juga untuk mempengaruhi organisasi ini melakukan perubahan. Dari faktor internal ini biasanya berkaitan dengan struktur, kemudian sistem dan prosedur, perlengkapan dan fasilitas. Ya, struktur sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada sekarang ini, kemudian sistem dan prosedur ya, sudah tidak relevan mungkin, kemudian perlengkapan dan fasilitas juga mungkin perlu di-upgrade gitu ya, sehingga kondisi-kondisi ini turut juga mempengaruhi perubahan organisasi. Selanjutnya adalah hakikat perubahan. Perubahan dapat berupa perubahan yang radikal, yaitu perubahan yang dapat merubah komponen sistem dalam organisasi, dan perubahan inkremental, yaitu perubahan yang terjadi terus-menerus dan dampaknya kecil karena merupakan perubahan yang biasa dalam sebuah organisasi. Jadi perubahan ini bisa bersifat radikal maupun inkremental. Radikal artinya perubahan itu meliputi seluruh komponen di dalam organisasi, ya, the whole system. Ya, sedangkan perubahan inkremental ini biasanya adalah perubahan yang sifatnya memperbaiki apa yang sudah ada, yang sifatnya minor di dalam organisasi. Perubahan keorganisasian merupakan tindakan beralihnya suatu organisasi dari kondisi yang berlaku kini ke kondisi masa yang akan datang yang diinginkan. Jadi perubahan ini pada intinya adalah peralihan kondisi organisasi saat ini menuju kondisi yang diinginkan di masa yang akan datang. Selanjutnya adalah tipologi generik perubahan organisasi. Yang pertama adalah perubahan adaptif. Tipe perubahan adaptif ini mereintroduksi praktek-praktek yang sudah dikenal sebelumnya. Jadi hanya merubah hal yang sudah ada di dalam organisasi, sifatnya menyempurnakan. Ya, hanya perubahan-perubahan minor saja di dalam organisasi yang sifatnya adalah dalam rangka untuk memperbaiki apa yang sudah ada. Kemudian perubahan inovatif. Ini mengintroduksi sebuah praktek yang baru bagi organisasi, sifatnya inovasi gitu ya. Inovasi-inovasi yang menunjang proses di dalam organisasi. Kemudian terakhir adalah perubahan inovasi radikal, ya, mengintroduksi sebuah praktek yang baru sama sekali bagi industri yang ada, ya. Dari ketiga tipe perubahan ini, ya, dilihat dari kompleksitas biaya dan ketidakpastian, kemudian proses untuk penolakan terhadap perubahan, ini bisa dilihat bahwa untuk perubahan adaptif ini memang cenderung rendah, ya. Jadi minim
terhadap resistensi, karena perubahan-perubahan yang terjadi hanya bersifat minor dan sifatnya adalah memperbaiki apa yang sudah ada. Sedangkan perubahan inovasi radikal, ini resistensinya tinggi, karena memang biasanya untuk perubahan-perubahan yang sifatnya radikal atau merubah semua aspek di dalam organisasi ini rentan sekali terjadi penolakan. Kemudian faktor pendorong perubahan menurut Robbins, ya, ada faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal terdiri dari karakteristik demografi, teknologi, perubahan dasar dan sosial politik, ya. Jadi kondisi dari penduduk, ya, jumlah penduduk yang bertambah, kemudian karakteristik dari penduduknya juga, kemudian teknologi yang terus berkembang, ya, kondisi sosial politik ini turut juga menjadi pendorong perubahan. Kemudian faktor internal yang biasanya bersumber dari masalah-masalah SDM dan perilaku manajerial. Kemudian selanjutnya adalah diagnosa organisasi. Jadi untuk menyusun suatu rencana perubahan perlu dilakukan suatu diagnosis organisasi. Diagnosis organisasi dapat dilakukan oleh organisasi yang bersangkutan maupun dengan bantuan pihak luar. Mendiagnosis organisasi dengan memandang organisasi sebagai suatu sistem terbuka dapat dipandang melalui 3 tingkatan, ya. Organisasi secara keseluruhan, kelompok kerja atau unit, dan individu. Ya, jadi sebelum dilakukan perencanaan perubahan, melakukan perubahan, perlu dilakukan diagnosis organisasi. Diagnosis organisasi ini dalam rangka untuk mengetahui kondisi organisasi, ya. Nanti akan diketahui kesehatan organisasi, kemudian bagaimana organisasi itu kondisinya saat ini, gitu ya. Diagnosis organisasi ini juga biasanya dilakukan oleh pihak luar, karena biasanya kalau dilakukan oleh pihak internal ini sangat rentan subjektivitas, ya. Kalau dilakukan oleh pihak luar ini akan lebih objektif hasilnya. Kemudian diagnosis organisasi juga bisa dilakukan pada 3 tingkatan. Organisasi secara keseluruhan, jadi mendiagnosis organisasi secara keseluruhan, gitu ya. Ada juga diagnosis yang lingkupnya hanya pada kelompok kerja atau unit, dan individu, ya, bisa dilakukan pada 3 tingkatan ini. Selanjutnya adalah ciri-ciri utama diagnosa. Yang pertama adalah kesederhanaan, ya, jadi informasi yang digali tidak rumit, dipresentasikan oleh konsultan pada klien dengan cara yang mudah dicerna oleh klien. Kemudian kejelasan, konsultan harus mampu memilih dan menggunakan instrumen tolak ukur tentang apa yang terjadi dalam organisasi yang menyebabkan lahirnya ketidakseimbangan. Jadi instrumennya juga, ya, indikatornya harus jelas. Kemudian keterlibatan, ini melibatkan multi stakeholders, ya. Jadi ketika melakukan diagnosis organisasi ini perlu melibatkan stakeholder yang ada di dalam organisasi. Kemudian identifikasi faktor-faktor utama. Jadi yang diidentifikasi adalah faktor-faktor utama yang ada di dalam organisasi, sehingga variabel-variabelnya itu memang penting untuk dilihat, ya. Nah, ini faktor-faktor kritikal, ya. Jadi variabel-variabel yang digunakan adalah variabel-variabel yang memang berpengaruh terhadap kondisi organisasi. Selanjutnya ini adalah model diagnosis organisasi. Jadi ini adalah model 6 kotak Weisbord. Model ini bisa dilakukan untuk mendiagnosis kondisi organisasi. Di dalam 6 kotak Weisbord ini ada 6 variabel atau 6 kotak. Yang pertama adalah purpose, tujuan, kemudian struktur, kemudian rewards, penghargaan, kemudian mekanisme kerja, tata hubungan, dan kepemimpinan. Ada satu lagi environment, ya, ini ada di luar tapi penting juga untuk diperhatikan. Weisbord memberikan pertanyaan-pertanyaan kunci untuk mendiagnosa tiap kotak dari 6 kotak tersebut. Ya, pertanyaan-pertanyaannya dirancang oleh
ya agar proses diagnosa mencapai sasarannya. Kalau dalam proses diagnosa tidak berhasil menjaring informasi yang diperlukan, maka usaha perubahan, perbaikan, pengembangan, dan pembinaan organisasi akan mengalami kegagalan. Jadi di dalam model diagnosis organisasi Weisbord ini sudah ada pertanyaan-pertanyaan untuk masing-masing kotak atau variabelnya, ya, yang tujuannya adalah untuk mengetahui kondisi organisasi. Nah, di dalam diagnosis organisasi ini juga penting supply data dan informasi, ya, karena kelengkapan data dan informasi ini dalam rangka untuk melihat kondisi organisasi secara lebih objektif. Kemudian kita lihat pada masing-masing variabel. Yang pertama adalah variabel tujuan, berkaitan dengan kejelasan tentang tujuan organisasi itu sendiri, kemudian persetujuan dengan tujuan tersebut. Ya, jadi bagaimana tujuan organisasi itu dibuat, ya, kemudian dituangkan di dalam dokumen. Ya, apakah tujuan yang sudah ditetapkan tersebut mendapatkan persetujuan dari setiap stakeholder di dalam organisasi. Kemudian variabel struktur, apakah ada keselarasan antara tujuan yang telah ditetapkan dengan kerangka struktur internal yang dibangun. Jadi struktur ini harus berdasarkan pada tujuan, ya, struktur berbasis fungsional. Ya, apakah sudah selaras dengan tujuan yang sudah dibuat, ataukah strukturnya masih terjadi ketidaksinkronan antara tujuan dan struktur yang dibuat. Kemudian variabel tata hubungan, ini tata hubungan antara individu dalam organisasi, kemudian unit organisasi yang berbeda, tata hubungan orang-orang dengan sifat dan keharusan yang diminta oleh pekerjaannya. Seberapa jauh saling ketergantungan. Jadi tata hubungan ini berkaitan dengan saling ketergantungan antar individu di dalam organisasi, antar unit, kemudian antar individu-individu di dalam satu unit, begitu ya, bagaimana pola hubungan mereka. Kemudian variabel berikutnya adalah penghargaan. Ya, apakah sistem penghargaan tentang kompensasi, gaji, sistem insentif, dan bentuk-bentuk penghargaan lainnya yang telah diberikan oleh organisasi dirasakan oleh karyawannya. Jadi dalam organisasi tersebut apakah ada sistem penghargaan, ya, baik itu kompensasi, gaji, insentif, atau apapun bentuk-bentuk penghargaan lainnya, ya. Kemudian apakah sistem penghargaan tersebut dirasakan oleh karyawan di dalam organisasi. Kemudian selanjutnya adalah variabel kepemimpinan, ya. Seberapa jauh seorang pemimpin itu merumuskan tujuan organisasinya, kemudian mengejawantahkan tujuan tersebut dalam program-programnya, mempertahankan integritas organisasinya, dan memelihara peraturan dan apresiasinya terhadap konflik yang timbul. Jadi pada variabel ini titik beratnya adalah pada aspek kepemimpinan. Bagaimana pemimpin dalam organisasi merumuskan tujuan, kemudian menyusun program-program yang sesuai dengan tujuan yang ditetapkan, kemudian mempertahankan integritas organisasinya, dan adanya apresiasi, ya, atau awareness dari seorang pemimpin terhadap konflik yang timbul di dalam organisasi. Kemudian selanjutnya metode kerja. Jadi, proses perencanaan, pengendalian, penganggaran merupakan mekanisme tata kerja yang sangat membantu para karyawan untuk memperoleh dan melaksanakan tugas pekerjaan secara respektif yang sesuai dengan tujuan organisasi. Jadi pada variabel ini dilihat bagaimana mekanisme kerja, ya, job description dari organisasi tersebut, ya, kemudian SOP-nya bagaimana. Nah, ini dilihat apakah sudah ada standar-standar yang dibuat oleh organisasi dalam rangka untuk, ya, tadi membimbing atau mengguide karyawan dalam menyelesaikan pekerjaan-pekerjaannya. Selanjutnya adalah kriteria dalam model 6 kotak Weisbord, ya. Jadi setelah dilakukan diagnosis terhadap 6 kotak tersebut, maka langkah selanjutnya adalah menjustifikasi kondisi organisasi dengan 3 kriteria. Pertama adalah tidak bersinar, kemudian redup, dan bersinar, ya.
Jadi semakin bersinar kotaknya, maka semakin bermasalah organisasi tersebut, ya. Jadi semakin tidak bersinar, maka kondisi organisasi semakin baik, begitu ya. Nah, justifikasi ini dilakukan oleh konsultan atau orang yang menganalisis atau mendiagnosis kondisi organisasi, ya. Tentu saja analisis ini berdasarkan pada data dan fakta yang ada, ya, data dan informasi yang dikumpulkan pada saat diagnosis organisasi. Baik, saya kira cukup untuk pertemuan kali ini. Terima kasih. Kita tutup dengan bacaan syukur. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.